Well, happy weekend semuanya. Siapapun yang hadir di sini, selamat pagi, selamat hari pekan, selamat hari Minggu. God is with us. Dan kalau Anda susah mengakui itu, well, that is your problem. Karena di dalam GGI kamu diajarkan untuk hidup berada bersama Tuhan. Being with God is everything. And being with God is the only thing why we live. Kita hidup karena Tuhan beserta kita. Kita ada, kita bergerak karena Tuhan beserta kita. Ada amin? Buka sebentar ke Kisah Para Rasul 17 supaya Anda tahu. So kalau kamu gak ada teman, gak ada orang yang sapa kamu, you are not without your identity. Kamu bukan orang yang tidak ada identitas, tidak ada tujuan hidup. Anda tetap berarti dan mahal sekali. Because yang bikin kamu hidup adalah Jesus Christ. Oke, Kisah Rasul 17 ayat 28. Ya, kalau udah ikut pelajaran EHS Apostle Indri, baik Bible Study maupun hari Minggu, Anda gak ada excuse untuk merasa minder, gak ada harganya, gak ada yang peduli sama aku, I don't know. Semakin Anda menunjukkan sifat seperti itu, behavior seperti itu, semakin kelihatan you really don't spend time with God. Anda betul-betul tidak bergaul dan tidak memberi waktu bersama Tuhan. You are who Jesus is in you. Kalau Anda tidak ada Yesus dalam dirimu, Anda akan mudah tersinggung, Anda mudah kepahitan, Anda mudah ketakutan, mudah tertolak. Only those without Jesus. Tapi yang hidup setiap hari dari hari ke hari dipenuhi oleh hadirat Allah. Oke? Pasti Anda adalah orang-orang yang hidupin lagu-lagu pujian yang tadi si Henry nyanyiin tuh. Dan kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, manusia dosamu semakin berkurang. Gak mungkin dong manusia lama dari nenek moyang kamu yang menyakitkan kamu, yang menyiksa kamu, KDRT, abuse segala macam. Dengan ekonomi melarat, dengan masa kecil yang dimaki-maki, disumpah-sumpah. Itu lebih dominan daripada hadirat Tuhan. Karena God's power and God's presence is beyond everything. Makanya dalam Tuhan tidak ada mustahil. Nah, itu bobotnya berat itu ngomong seperti itu. Because in Christ there is nothing impossible. Oke, makanya jangan terlalu common, jangan terlalu umum sama ayat-ayat. Kamu tidak akan mungkin bisa menghargai itu firman kalau engkau tidak hidup berjalan di dalam jalannya Tuhan. You have to be first in Christ baru bisa kutip ayat yang benar yang mana. Hidupin ayat itu, bahkan khotbahkan ayat itu. But you have to be in Christ. Karena Yesus pertama-tama memperkenalkan dirinya sebagai I am the way. Dia gak pernah berkata I am the truth. Pengajaranku paling benar. Aku punya hukum yang benar. Dia gak pernah khotbah kayak gitu. Dia selalu berkata I am the way. Dan Rasul Paulus, semua rasul yang dipakai namanya dan muncul di Ibrani 11, 100% hidup dengan the way of Jesus. So, GGA jemaatnya, otak kalian, hati nurani kalian sedang diproses Tuhan. Sedang dari mengalami revolusi, katakan revolusi. Untuk saya belajar EHS, saya mesti ngomong sama otak saya loh. Dan tidak bisa baca buku EHS dengan cara cepat loh. Bahkan di kata permulaan, prakartanya aja. Petrus Kasiro berulang-ulang memakai kata ini. Dan saya ulang-ulang di sesi EHS ngutip ini because that's what I'm experiencing. Bahwa pengalaman melakukan being with God, silence and solitude day by day is a revolutionary thing. Adalah hal yang revolusioner. Sama juga dengan revolusi perkerajaan Israel. Raja pertama daripada kerajaan Israel adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian disabotaj oleh manusia berdosa, umatnya Tuhan. Minta presiden, minta pemimpin seperti kerajaan lain. Muncullah Raja Saul. Bukan apa yang Tuhan mau. Saul bukan pilihan Tuhan. Saul di-approve. Karena rakyat mengoyo sama Allah Bapa. Ingat ya, Allah itu karakternya papi loh. Semua papi-papi sini punya anak. Kalau anaknya teriak-teriak, maksa papanya merengek terus. Bapaknya ngalah gak? Ngalah kan? Allah Bapa juga seperti itu. Saul bukan pilihan Allah. Manasye bukan pilihan Allah. Hizkia mestinya mati. Tapi dia ngurong-ngurong, dia minta bela pembelaan Allah. Aku belum mau mati.
Dan dia kirim Yesaya lagi. Anda ingat jamnya muter kebalik? Kalau baca Alkitab yang dikenal tuh karakter Allahnya. Sama karakter manusia berdosa. Di samping sejarahnya. Berapa tahun sebelum Yesus, berapa tahun sesudah Yesus. One thing about history, one thing about the character of God. Kalau Anda gak kenal karakter Allah, then how can you want to be with Jesus? Ngapain kamu mau berada bersama Yesus? Orang gak kenal kok, gak mau kenal orangnya. Gak dikenal ya gak disayang katanya. Mengerikan sekali kan, ngutip-ngutip ayat. Ayatnya ngomong begini, saya begini, saya begini. Loh kamu tuh hidup kayak begitu udah bukti kamu gak ngikutin jalannya Tuhan. Gak beda sama Farisi kamu yang nyalipin Yesus. Bahkan kalau bisa matiin Yesus kalian. Berapa kali Yesus melewati upaya pembunuhan. Sama orang siapa? Sama orang yang belajar Taurat tanpa ada di dalam Tuhan. Hati-hati ya. Jangan buka Alkitab tanpa berada dalam hadirat Tuhan. Kekristenan bukan agama Taurat. Kekristenan adalah relationship. Relationship you need to spend time to know the person. Kalau gak mau ada waktu sama Tuhan, dan ngapain kamu jadi pengikut Kristus? Paling kamu pemuja dan pengekor dari pendeta. Nanti pendetanya negur koreksi kepahitan. Gak terima saya. Padahal kalau bergaul sama Tuhan mau dianiaya kayak apa? Aman kamu. Yesus aman tuh. Dikelilingi pembunuh loh. Gak ada satu pengikut Allah. Pengikut Allah ya, bukan Yesus lah. Kayak Cornelius itu pengikut Allah awalnya. Setelah ketemu Petrus yang mendapat penglihatan. Untuk membawa Injil kepada orang non-Yahudi. Baru dia jadi pengikut Yesus. Dan satu keluarga Itali non-Yahudi pertama yang mengalami baptisan Roh Kudus. Adalah keluarga Cornelius. And you can talk about sejarah di situ. But we are nothing without the presence of God. Nothing. Oke, lihat Kisah Rasul 17 ayat 28. Katakan sama-sama siapa kita, yuk. 2, 3. Sebab di dalam dia. Katakan di dalam dia. Dia itu orang atau kata benda? Orang atau kata benda? Pribadi atau kata benda? An it atau a someone? A thou or an it? Orang yang baca EHS tahu nih, Martin Buber punya pengajaran. A thou or an it? Ya. Gak ada, kamu gak bisa hidup tanpa di dalam Kristus. Ini gedung hanya tempat duduk loh. Makanya saya gak pasang salib, saya gak pasang bunga-bunga kayak gereja-gereja lain. I don't want to decorate the building. I want to decorate you with the presence of God. Asal kamu tahu ya dari minggu lalu. Untuk Tuhan mendekorate kamu menjadi pribadi yang penuh kasih. Yang lemah lembut, panjang sabar, sukacita, butuh jalan yang sempit. It's not nice the way. Masuknya enak. Kayak gedung ini kan pintunya berapa banyak nih pintu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pintu masuk ke ruangan ini. Tapi untuk hidup bersama Tuhannya ruangan ini. Jalannya sempit, pintunya sesak. Jadi kalau ada pendeta yang menganjurkan untuk kamu merayakan dan pesta-pesta pora, pesparani, pespa lagu rohani, pakai acara-acara film segala macam. I tell you man, life is not like that. Saya bukan pendeta pembuli, because saya adalah hamba Tuhan yang diampuni dan diberikan kasih karunia Tuhan gila-gilaan. God really loves me. Dari semua orang yang bisa bilang pagi hari ini that God is crazily in love with, is with me. 58 tahun masih bisa ditegur loh. 7 tahun berjalan bersama dia, belajar berjalan sama dia, and enjoying myself. Dan saya dikelilingi sama orang-orang yang mau kerja buat Tuhan, but don't want to be with God. Dan melalui itu konflik lagi saya. Oh, I still not filled by the Holy Spirit. Masih belum penuh aku dengan Roh Kudus. Karena masih gesekan, masih konflik. Karena banyak orang mau kerja buat Tuhan, tapi gak mau berada bersama Tuhannya. Sama kayak orang mau kerja buat Apostle Indri di kantor saya. Tapi gak mau dekat sama Apostle Indri, gak mau kenalan sama Apostle Indri. Semua yang dikerjakan salah mengerti gak? Because I have a style of work.
Saya punya gaya kerja, betul apa tidak? Dan kalau ditegur, gelar saya dipakai. Pendeta, gembala, katanya gembala. Kok marah-marah? Antara fungsional, CEO, CFO, COO, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer di kantor. Dengan pribadi orangnya tidak sama ya. Kalau Anda mau jadi pengikut Kristus, kalau mau dijamin mati hari ini kamu ke surga, make sure you know who you are. Yang diselamatin sama Tuhan adalah siapa kamu, bukan apa kerjaanmu. Jadi di dalam kerajaan surga tidak ada daftar list. Aku sudah mencapai berkorban apa? 1, 2, 3, tuh. Gak ada, gak laku sama sekali. Kalau begitu hasilnya, saya rasa ada demonstrasi di surga, betul? Ramainya kayak pendaftaran capres dan cawapres. Naik banding semua. Aku udah berkorban begini, aku udah nabur sekian nih. Aku udah taruh duit loh, bayar perpuluhan segitu. Mana Tuhan? Bukankah itu banyak yang kita dengar, apalagi sebagai gembala. Apalagi hidup uangnya gak ada terus. Kerja bikin perusahaan, kerja di kantor tidak berhasil terus. Dan bisa naik banding sama Tuhan karena saya bayar perpuluhan dan bayar persembahan. Dan saya bangun rumah EKS. Aku kelar 100 juta. Masa begini hidupku? Dengan Tuhan gak dihitung itu. Kamu lakukan itu karena obedience. Di kerajaan surga gak ada kalkulator. You do it as unto the Lord. Kamu lakukan segala hal kepada Tuhan. Because you love God. And love tidak pakai hitung-hitungan. Rugi laba, gak ada. Kamu pahit karena rugi labamu. Kamu merasa kamu dirugikan. Masa ikut Tuhan kita dirugikan? Kita selalu diuntungkan. Perlu diponder ini sebelum dijawab. Kita lihat ayat 28. 2, 3. Sebab di dalam GGA atau di dalam dia? Di dalam dia apa di dalam gedung ibadah? Di dalam dia atau karena kenal Apostle Indri? Atau karena ngikutin Apostle Indri? Karena hadir di gerejanya yang dipimpin Apostle Indri? Atau karena di dalam dia? Saya ngomong sama kiri kanannya. Apakah kamu hidup di dalam dia? Apa dalam kepahitan? Atau dalam ketakutan, trauma. Kasih yang sempurna melenyapkan trauma, melenyapkan ketakutan. Dan melalui EHS, bibliografi yang ada di dalam buku ini, bibliografi dalam buku kecil ini, daftar nama buku-buku yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani perkawinan dan pribadinya Peter Scarsero dan istrinya, all in this bibliography. Udah lebih dari cukup nyelamatin kamu. 97 book reference untuk bisa menulis buku ini. 97 book dia belajar. Gak mungkin dong kamu cuma pegang satu buku ini dan gak pernah menyelidiki yang lain lagi. Gak mungkin. If you're not hungry and thirsty for God. Kalau kamu gak lapar dan haus akan Tuhan, bagaimana bisa hidup di dalam Tuhan? Ulangi lagi, 2, 3. Sebab di dalam dia kita... Kapan kamu mati? Kapan kamu mati? You know, kamu mati rohani? Because you never spend time with him. Saya sudah tidak lagi SS. I don't care. And itu is not my responsibility. Untuk saya mau hidup bersama dengan Tuhan, mau ngikutin maunya dia apa, pikirannya dia apa, I better spend time with him. Saya gak bisa ngikutin firman Allah kalau saya gak ngerti yang nulis itu siapa, ngapain yang nulis, mikirnya gimana, hatinya kayak apa, sifatnya kayak apa. Kalau sifatnya Yesus saya gak kenal, ngapain gue ikutin firmannya? Betul apa tidak? Right? Saya mau ngikutin seseorang, Anda mau kawin dengan seseorang karena Anda lihat
kemauannya sama, pikirannya sama, nilainya sama, cocok kok 90%. Mungkin 10% yang gak cocok, cara dia bersihkan kamar, cara dia ngatur kamar, maybe that part kita bisa adjust. But otherwise nilai kita sama. Yang paling berharga bagi hidupku adalah Yesus and nobody else. Silahkan kawin kalau kayak gitu. Tapi kalau nilainya beda ngapain kawin? Ngapain diuber untuk mengenal satu sama lain. So di luar Yesus kamu, kita di luar. Oh yo, wake up man, this is Sunday morning. Di luar Yesus kita mati. So Anda punya jawaban, Yesus kasih jawaban, you don't need to counsel. Gak perlu counseling. This is all decision. Lanjut, 2, 3. Kita bergerak, kita ada. Bisa bergerak? Bisa bergerak nanti untuk refreshing book of life, BOL, B-O-L. Bagaimana kamu mau menjadi orang-orang yang peduli dan mencintai jiwa-jiwa yang belum pernah kenal Yesus Kristus? Kalau kamu tidak mau bergerak sama sekali. Kenapa gak bisa gerak? Ya gak ada Tuhan, gak di dalam Tuhan, hanya di dalam gedung ibadah. That's how many yang akan attend hari ini. Attend to God ya, bukan attend to the chair. Kalau ngundang orang duduk gampang. Tapi hadir bagi Tuhan, that's a different story. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau orang berkata si Weda ini keturunan orang Jawa. Artinya apa? Si Weda orang apa? Arab atau orang Jawa? Pak Bagus ini keturunan dari kerajaan kerajaan kesatriaan Bali. Berarti Pak Bagus orang apa? Israel? Penampilannya kayak Israel atau kayak orang Bali? Dan kita dikatakan keturunan Allah. Kira-kira kita seperti siapa? Yang dicari siapanya? Apanya? Ciri-cirinya atau wujud mukanya? Perilakunya, behaviornya. And in Christ, gaya hidup di dalam Tuhan harus menjadi gaya hidupmu. Buka Efesus 1 ayat 11. Kalau Anda mau berhasil, lepas dari masa lampaumu, lepas dari trauma-trauma masa kecil, terlepas dari setan yang menghancurkan hidup kamu karena trauma itu. Dan Anda mesti ketemu Yesus. Dan berada tetap bersama Dia setiap hari. Bukan seminggu sekali. Orang yang kepahitan dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini adalah orang yang tidak bergaul sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada mustahil. Apapun juga bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Dia bisa bikin batu untuk bernyanyi. Betul? Dia bisa bikin batu memuji Tuhan. Dia bisa bikin bayi memuji Tuhan. Nothing is impossible. Dia bisa bikin padang gurun menjadi oasis, menjadi tempat, kolam, danau Galilea. Nothing is impossible with God. Efesus 1 ayat 11, seperti di Bali saya bagikan kemarin. This is one statement yang saya hafal luar kepala. Dan tetap bisa salah karena tidak ada yang ngajarin. Ayat 11. Aku katakan, kata Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, ini jemaat paling dahsyat, ini Turki hari ini. Ini jemaat yang gila-gilaan. Bagaimana lahirnya? Aku katakan, tanda kutip, di dalam Kristus, tanda kutip. Kira-kira ini penting gak buat Paulus nyorotin ke kita gitu loh. Hey, this is so important, you know. Kalau gak penting gak usah pakai tanda kutip kan. Jadi emphasisnya jelas, right? Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah, berarti pribadi bukan di dalam nama doang, betul nggak? Di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Anda yang masih teriak-teriak, jerit sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, mana janjimu? Mana janjimu? Aku udah kasih persembahan, gue bikin nasar, mana janjimu? Lah itu. Ternyata janjinya sedekat kau berada di dalam Kristus apa tidak.
Yang benar Apostle Indri atau firman Tuhan yang benar? Peganganmu apa kata saya atau apa kata Tuhan? Jadi kalau kepahitan jangan ke saya dong. Dan jangan disebarin sebagai botol emosi yang muncrat-muncrat ke kiri ke kanan. Semua orang mesti tahu pahitnya kamu kayak apa hidup ini. Dan jangan juga mau ditipu setan mengisolasi diri. Gak mau ketemu siapapun. Nanti sampai gua beres. Gak ada ayatnya. Kita gak bisa mengalami kasih Kristus tanpa berkumpul bersekutu dengan umatnya Tuhan. Bagi dia yang bagi dia saja yang bisa menjelaskan pada kita betapa dalamnya, panjangnya, lebarnya, tingginya, luasnya kasih Allah bersama orang-orang kudus. Bagaimana kamu tahu ada kasih Allah kalau kamu gak ada hubungan sama orang kudus? Jangan bawa teori iblis ke dalam keluargamu, ke dalam carousel. Selalu balik ke firman Tuhan. Ini mutlak, kamu harus berikan waktu untuk berdiam di kaki Tuhan kayak Maria. Dan tidak sibuk kayak Marta menunjukkan bahwa you are somebody important. And layak dibayar mahal. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Berarti kalau orang bergaul sama Tuhan mesti tahu apa? Hadiratnya nyata, betul? Right? Karena kita mesti di dalam dia kan. Number 2, Anda mesti tahu maksudnya Tuhan buat kamu kan. Number 3, kamu mesti tahu kehendak dia. You know, di mobil tadi saya ngomong sama diri saya. Oke, lu pikir gak sih? You know, I talk to my soul. Saya ngomong ke jiwa saya. Saya belajar dari Daud. Hai jiwaku, kenapa kau gundah gulana? So I talk to my soul. I talk to me. Karena antara badan saya sama otak saya beda. Atau bahasa lainnya, antara tubuh saya dan pikiran saya berbeda. Kamu kalau nggak ngerti, kamu lihat orang mati aja. Orang mati itu yang bikin dia hidup tuh karena badannya ada atau karena jiwanya nggak ada? Hah? Apa itu jiwanya dia? Jiwa kita terdiri dari apa yang kupikir, apa yang ku mau, apa yang ku rasa. 1, 2, 3. Selama mami saya berkata, mami kok kepalanya pusing sekali, berat sekali. Aduh, Nur, kayaknya besok aku gak bisa ke gereja. Betul-betul badannya gak bisa datang lagi ke gereja. Karena jiwanya udah diangkat pulang ke surga. Hari Minggu pagi, 26 Maret. Dialognya mami saya sama Mbak Nur. Yang hari ini masakannya Oma. Yang ada di booth, di Nes. Itu semua orang-orang yang punya hubungan pribadi sama Oma. Jauh lebih dekat daripada saya. Karena mereka pagi, siang, malam bersama Oma. Oma gak masak lagi karena resepnya udah di tangan Nur semua. Mau bikin kastengels, Nur bisa bikin. Persis rasanya kayak Oma. Setelah on bed, setelah makan sarapan pagi, Oma duduk di pantry. Dia punya kursi made in Pak Kidi. Itu asisten pribadi dia. Dari kecil, dari Bantul, orang Bantul dari kecil sampai dia jadi kakek. Tetap bantuin Oma. Yang pasang korden Oma, kalau copot, kalau kotor, itu Pak Kidi. So Pak Kidi disuruh bikin bangku. Beratnya gak keruan, solid kayu men. Dan itu diduko semua. Itu tempat Oma duduk. Nanti dia ngobrol sama timnya dia. Nur, Yuli, sama suster almarhum. Kira-kira mami saya sama si Nur akrab gak? Mami saya kenal gak perasaannya Nur? Rajinnya Nur di mana tahu gak? Tahu. Majority kamu kerja sama pendeta. Sama penginjil pengkhotbah. Kamu gak bisa duduk sama saya tiap hari loh. Apalagi kalau jadwal saya keluar-keluar tinggi sekali. Beda sama mami saya sama Mbak Nur. Begitu Oma meninggal. Seminggu mereka meratap nangis semua. Yang satu takut hantunya Oma. Yang satu sedihnya gak keluar-keluar. Sampai gak berani tidur sendiri. Kita kerjain sekali untuk anak cuma 17 tahun. Kita punya maid 17 tahun yang tidur sama Oma.
Dia yang nemuin Oma actually. Aku tidur sendiri gak berani. Kenapa? Nanti Oma datang lah. Datang dok, gimana di rumah dia kok. Nama akte sertifikat rumah SHM masih pakai nama Oma Korah kok. Bagaimana gak datang? Pasti datang. Ini hak asasi dia di sini. Ya aku takut. Loh, katanya sayang sama Oma. Tapi udah gak ada Omanya. Ada. Kemahnya di San Diego Hill. Nyawanya ada. Tak panggil ya. Jangan. Aku mau pulang. Jadi gampang tuh ngerjain orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Dan enak juga buat nginjil, men. Tapi mesti pakai hikmat. Gak bisa aji mumpung gitu loh. Kalau sinner juga takut-takut sih. Dan mereka masih melayani, masih bersihkan. Saya lagi rencana mau pindah kamar tidur saya ke kamar Oma, tapi belum sempat. Sinner setiap pagi mereka masih ngepel, nyapu, buka korden, ngelapin meja etalase Oma, tebas kasurnya. Setiap hari seperti Oma hidup. Cuman bedanya gak ada takut lagi. Nanti gue yang masuk dari belakang. Pakai suara Oma. Lompat semuanya. Nah, kalau saya main sama pembantu saya seperti ini, mereka kenalan sama saya enggak? That's how you build a relationship. Jangan selalu ngomong pembantu, Mbak, kopi, Mbak, mana ininya, Mbak, mana? Itu manusia, bukan barang. Kepingin punya ART yang setia 20 tahun. Ya perlakuannya kayak menganggap kayak kardus sapu, kardus sepatu bekas. Ya terang aja mereka gak betah. Sama seperti kamu gak betah dibentak-bentak, mereka juga gak suka. Tapi kalau kamu datang gak usah rayu-rayu, cuma sekali-kali datangnya. Yang betul-betul meaningful adalah kalau setiap hari bergaul sama mereka konsisten. Itu yang awet. Oke, sama dengan Tuhan. Hanya di dalam Kristus, segala janjinya Allah. Kamu mau kaya seperti Abraham? Siapa yang memberkati kamu diberkati Tuhan? Siapa yang kutuk kamu akan dikutuk Tuhan, yang dipakai terus di perang Israel saat ini. Dan kau akan kubuat sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Gak ada orang fortune. Gak ada orang famous kalau tidak kaya. Abraham sangat-sangat kaya. Baca Abraham Kejadian 13. Mana ada Abraham pernah miskin. Orang dia dikasih modal kerja untuk membangun negara. Masa uangnya 1 juta? Ya gak mungkin dong. Segala kekayaan. Bisa gak kamu dipercaya sama Tuhan 1 miliar? Bisa gak? Kepingin 1 miliar megang. Dipercaya 1 juta aja gak bisa kok. Begitu naik sedikit gajinya, gayanya udah kayak orang hebat gitu loh. Kalau kamu mendapat materi lebih banyak, yang perlu dicek adalah jiwamu, bukan berapa tabunganmu. Karena tabunganmu bisa 0 kok, kalau engkau mengelola seperti maunya Tuhan. Kalau Tuhan suruh berikan ke ini, berikan kesedekah pada orang ini, berikan kepada orang miskin itu, bantu untuk bangun gereja itu. You have no control of your money. Budget out, man. Ikut budgetnya Tuhan. Tapi apa yang kau tabur, gak pernah kembali sia-sia. Pasti lipat ganda, gak mungkin gak. Itu hukum, katakan hukum. Hukum itu dari luar diterapkan ke dalam kita. Kita gak ada apa-apanya, kita gak ada urusan dengan hukum itu. Tapi dibikin. Kalau kamu taati, konsekuensinya kamu akan senang, hidupnya tenang. Kalau kamu melanggar, kena tilang. Betul apa tidak? Simple gitu aja. Kalau kena hukum, kamu akan, kalau salah sama hukum Allah, kamu cuma berurusan dengan guilt and shame. Tapi kalau kamu ngatur hidupmu supaya bisa menyesuaikan diri dengan hukum Allah, kamu akan hidup dengan hidup berkelimpahan. Saya ngomong sama beberapa orang yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan dan kepahitan dalam kondisi yang pahit sampai hari ini. I hope you have ears to hear lah. Ayat 11 lagi, katakan sama-sama, 2, 3. Aku katakan, kata Rasul Paulus, di dalam Kristus, karena pakai tanda kutip tuh ada penekanan. Karena di dalam dialah, jadi mesti masuk di dalam Yesus. Kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Betul atau tidak? Berarti semua yang bikin kita hidup, bergerak, ada, ya ada di dalam Yesus dong. Kami yang dari semula itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada apa-apa adalah Allah.
Dan di dalam Allah ada kalian semua dan saya. Dan di dalam dia, Anda mesti baca Efesus 1 semua ini untuk mengerti ini. Dan di dalam Kristus, baca dong Alkitab ya, biar seru saya sama kalian. Di dalam Alkitab ini, di dalam janji Allah ini, di dalam pribadi Allah ini. Apapun yang dia bikin, yang dia rencanakan, yang dia janjikan. Untuk kita kembali seperti Adam pertama tanpa cacat, tanpa dosa. Bahkan kita tidak jadi Adam pertama yang awal, kita menjadi Adam terakhir, Yesus Kristus. Ada amin? Karena di dalam Kristus kita terima kuasa dan otoritas. Kita bisa melakukan perkara besar, bahkan lebih besar dari Tuhan. Halo, Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaan yang kita lakukan akan lebih besar dari Yesus loh. Karena Yesus gak bisa bersaksi, dulu aku berzina, sekarang aku kudus. Yesus gak bisa bersaksi, dulu aku pendusta, sekarang aku pembawa kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Gak ada dusta. Makanya orang Kristen gak bisa bersaksi, something wrong with you. Berarti kamu gak bertobat loh. Kita tidak dipanggil untuk menjadi rasul, gembala, nabi, penginjil, guru loh. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Dan kau akan terima kuasa. Setelah kau dipenuhi Roh Kudus akan turun di atasmu. Dan kau akan menjadi, yang keras, kau akan menjadi saksinya Yesus. That's it. That's our calling. Bagaimana mau menyaksikan Yesus kalau kamu gak pernah berdiam di dalam dia? Dilematis kan? Anda tahu arti kata dilematis? Tragis, man. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan the purpose of God. Bahasa Inggrisnya maksud itu purpose. Yang di dalam segala sesuatu bekerja. Katakan bekerja. Oh my God. Di dalam segala sesuatu bekerja. Christ in me. Kristus dalam aku, the hope of glory. Right? Halo. Itu dia kerja di dalam kita menurut the decided will of God. Makanya Anda suka gak kalau saya nyanyi lagu? In Christ alone I place my trust. Dengar gak kata-katanya? In Christ alone. And I find my glory in the power of the cross. Apapun yang Yesus selesaikan di Kalvari, dipaku, diludahin, dikasih anggur asam, dicublus lambungnya, pakai lembing oleh tentara Romawi dan orang-orang Farisi itu. Just keluar air dan darah. In that, aku mendapat seluruh bagian janji Allah bahwa kita bisa hidup dan hidup berkelimpahan. What a mystery. Bukankah kehidupan kekristenan penuh dengan rahasia? Gak bisa dianggap Kristen mingguan, itu namanya orang beragama. So, Anda nangkap ini semua? Oleh sebab itu, gereja GGA dengan visi 1, 2, 3. Kenapa kamu ada di GGA? Ujung-ujungnya kamu diapain? Ditransformasi. By what? Dengan cara apa? Bermitra dengan kuasa kasih Allah. Love is powerful. Supaya demi orang lain. Karena kalau kamu bermitra dengan kuasa kasih Allah, berarti kamu minum kasih Allah enggak? Itu kuasa dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Dari dalam keluar, karena Allah memberikan kamu hati baru, roh yang baru. Hati, Allah gak ada urusan sama penampilan ini. He's always working inside of us. Karena yang membuat kita seseorang, bukan tampang kita, mancung pesek hidung kita. Yang membuat kita somebody is the being of Christ yang masuk ke kita. Ditransformasi dengan berpartner dengan kuasa kasih Allah. Demi orang lain. Karena kalau dalamnya dipenuhi kasih Allah, dari dalam hati kita akan keluar aliran air. Ini kalau mau menerima khotbah kayak begini, you really need to love yourself. Orang yang gak cinta dirinya gak suka khotbah kayak begini. Karena ini khotbah yang intentionally membawa perubahan. Gak ada orang jual MLM, new skin, untuk turun 10 kilo dalam waktu 2 bulan. Gak mungkin laku. Kalau nggak semuanya motivational.
Kenapa pembicara motivasi? Because you are encouraged to change. And if you don't see yourself as ugly, as bad, kenapa kamu termotivasi berubah? Kita mesti lihat diri kita berdosa dan rusak. Baru kita kepingin berubah. Betul apa tidak? Orang yang sakit-sakitan, overweight, obesitas. And melihat orang yang fitness, yang sehat, yang pintar, mendapat opportunity, mendapat beasiswa. Kali-kali kamu bisa nonton orang-orang yang sukses loh, tanpa Yesus loh. To inspire you. Seperti anak burung Raja Wali yang digedein di kandang ayam. Kalau dia nggak pernah lihat burung Raja Wali terbang di atasnya dan dia nggak pernah ngangkat kepalanya sekali-kali dan lihat kiri kanannya, kenapa gue bongsor begini ya? Ini ayam pitek kecil-kecil sekali. Padahal buat ayam opor udah gede ini ayam. Karena disuntik kan sama hormon. Betul apa tidak? Gendut-gendut kayak ayam. Terus kenapa gue bongsor banget ya? Gue sih gak gemuk tapi gue bongsor loh. Terus dia lihat-lihat ke atas garu-garu kepala gitu. Loh apa itu? Ada burung gede banget. Wih sayapnya 2 meter. Kiri ke kanan. Sayangnya dia gak lihat dirinya. EHS membuat kamu berani menghadapi dirimu. Stop ngelihat orang lain dan menghakimi orang lain. Lihat diri kamu. Supaya kamu bisa melihat who is the true you. Gak mungkin ada pertobatan di gereja ini. Kalau kamu gak pernah lihat kondisi jiwamu seperti apa sendiri. Selalu banding-bandingin sama orang. Scoring board is everywhere. Di manusia kedagingan. Itu kesaksian mengenai anak Raja Wali. Gede di tengah-tengah ayam kampung. Is in this book. Thomas Danello, orang India Kristen yang menulisnya. 2 tahun saya ngajar EHS dengan sesi khusus. Saya nggak tahu dampaknya apa di kamu. I don't know. And saya nggak bertanggung jawab. Because it works di Peter Scazzero, works di 450 gembala-gembala di dunia, and it works in me. Saya nggak percaya Tuhan bekerja secara beda. You have to be in Christ. Nah untuk Anda bisa ditransformasi, you need to partner, right? Kamu orang bermitra kan? Saya mau tanya, orang bermitra itu ketemunya seminggu sekali apa tiap hari? Hah? Siapa sih kemarin si Erlin yang ngomong tuh siapa tuh? Oh Erlin yang cerita. Kamu kalau mau punya anak cepat, jangan honeymoon ke tempat yang banyak jalan-jalan. Banyak tempat turis. Jadi kamu terus pergi terus. Pergi ke tempat yang sepi, yang gak ada apa-apanya. Jadi kamu berdoa terus. Chance-nya untuk hamil tinggi. Karena kamu mesti cepat punya anak karena usia. Faktor U. Ada faktor BU, ada faktor U. Itu normal gak tuh? Hah? Dan saya dengar dia ngomong gitu kemarin, saya bilang, sedetail itu ya mesti diatur loh. Kalau engkau menikah usia 42 tahun dan mau punya baby di usia 40-an, antara 40-50 range-nya. And you need to spend a lot of time together. Itu namanya aturan. Katakan aturan. That's not a law. Itu bukan hukum. Itu ngatur. Anda kalau mau bisa ditransformasi oleh Tuhan. Bukan Indri Gautama punya khotbah. Bohong loh kalau kamu berkata khotbah apostle merubah saya. Bohong. Cannot. Karena yang bisa membawa transformasi hanyalah Allah yang mentransformasi dan punya kehendak dan maksud untuk ubah kamu. No way saya merubah kamu. Aku perlu berubah dan aku jadi model orang diubah Tuhan kayak apa. Tapi aku gak bisa utak-utak kamu loh. That's not my boundary. It's beyond me. I don't have the power to change you. I have the power to hurt you. Oh iya dong. Saya bisa nyakitin kamu loh. Udah tahu bahannya. Aku lagi mengalami ini hari ini. Kamu udah tahu bahannya loh ya. Aku udah kasih bukunya loh. Kamu gak mau melakukan. You really disappoint me. Nyakitin kamu gak? I'm very disappointed by you.
Siapa bilang? Kalau orang itu berjalan dengan Tuhan, langsung sempurna seperti Yesus. No way man, kita gak akan sempurna seperti Yesus sampai Yesus menampakkan diri di awan-awan. Dalam sekejap mata kita diubah seperti dia. So in the meantime saya akan menunggu melalui proses ketemu sama orang-orang yang malas bertobat, malas datang ke Tuhan, dan hanya sibuk supaya kelihatan berharga dan penting. Karena jati dirimu berdasarkan dari apa yang kubuat, jadi orang tahu apa yang kubuat. Semua orang di dunia kalau ngomong seperti itu. You die, kamu mati, orang ingat who you are, not your sacrifice. Berapa ratus miliar kau sudah berkorban buat orang itu. Nobody remember that. People will remember your heart. Itulah transformasi. Kenapa ditulis for the sake of others? Of course demi orang lain, demi dunia. Kenapa? Mereka ngalami Kristus melalui kamu. Tentu dong. Sejak kapan orang dari saudara tiri kita yang gak pernah mau tahu Alkitab dan benci kekristenan tertarik dengan khotbahmu? Orang Injil juga ngawur. Kamu tahu gak? Firman berkata, begini. Belum selamat dia udah benci sama lu loh. Ditantang kayak begitu bagaimana orang mau selamat? Anak akan bertumbuh di atmosfer kasih loh. Dan bukan seminggu sekali ketemu kasihnya. Every day. Konsisten. Anak akan aman dan sehat mentalnya. Same thing with God. Kenapa kok dia hadir terus? Kenapa kok dia mau saya di dalam dia? So that I can be in the inkubasi kasihnya. Supaya saya bertumbuh dia sehat emosinya. Rohaninya. Inkubator payung hadirat Tuhan. Untuk bisa mengalami transformasi ini, GGA punya misi. Yang adalah praktek jalannya Tuhan. Practicing the way of Jesus. Anda ngerti gak sih? Saya mesti bawa dulu ke dalam Kristus. Supaya kamu jalan di dalam Kristus. Berarti kamu mesti praktek jalan dalam Kristus kayak apa? Kalau saya terlalu tinggi bahasanya, cara ngajarnya kamu angkat tangan ya. Aku gak nangkep gitu. And I will go low, slow aja kamu. Mary berkata, saya diberkati, saya baru ngerti lo partnering with the power of love waktu saya khotbah di GGBSD. Kayak orang kongsi. Aku baru bisa dapat gambaran lo kayak begitu. Saya bilang oke. So apa itu practicing the way of Jesus together? Togethernya harus. Bagaimana kalau enggak? Bagaimana berpartner? Number one. Untuk bisa praktek di dalam Kristus hidupnya. Kita mesti ikutin jalannya. Bersama dengan Yesus setiap hari. So number one, be with Jesus. Saya tambahkan berada bersama dengan. Kata dengannya mutlak tuh. Harus dengan. Gak bisa kawin kalau kamu gak ada dengan pasarmu, pasanganmu. LDR itu tidak alkitabiah. Number two, kenapa kita berada dengan Yesus? Ini Efesus 1:11 baru nomor 1 loh. Number two, akibatnya kita menjadi seperti Yesus. We become like Jesus. And number three, we will do what Jesus did. Kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan atau kita akan belajar apa yang Yesus mau kita lakukan kalau dia itu kita. Oke? So kita sudah belajar be with Jesus. Kita belajar dengan mengenal pertanyaan daripada muridnya Yesus kepada Yesus pertama kali. Guru, di mana kau tinggal? Next PowerPoint dong. Guru, di mana kau tinggal? And di Yohanes 1:38. And tinggal di dalam itu namanya meno di bahasa Yunaninya. Ada di konkordansi. Kalau kamu pakai electronic Bible namanya e-sword.
Tinggal buka Yohanes 1:38 KJV plus atau ESV plus. Anything with plus langsung konkordansi keluar. Dan keluar nomor di atas kata tinggal atau abide itu langsung keluar kata meno. Jadi saya bukan kepinteran loh. Saya buka Alkitab, saya buka konkordansi. Meno artinya caranya gini. Supaya kalian ngerti. Rabi, ini kan pakai bahasa Yunani ini orang ngomongnya. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa bukan bahasa Hokian, pakai bahasa Yunani. Jadi ngomongnya begini, Rabi, di mana engkau meno? Dan meno artinya di dalam bahasa Yunani to stay, to abide, tinggal berdiam. Abiding itu tinggal nginep, bukan nginep kayak di hotel, tapi memang rumah kediamannya di situ. Nangkep ya kalian ya? Tetap, to remain artinya tetap. Nah lihat, katakan sama-sama supaya bahasanya kamu lama-lama fasih. Yuk Yohanes 15 ayat 4, 2, 3. Tinggallah di dalam aku. Nah sama enggak? Sama janjinya tadi Efesus 1 ayat 11. Sama enggak? Di dalam aku, tetapi aku berkata di dalam Kristus. Di dalam dialah. Kamu ngerti ini sampai kepingin, habis kepingin Tuhan akan jawab firman-Nya digenapi di kamu. Caranya keselamatan tuh kayak gitu. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti antara kita sama Tuhan jadi satu enggak? Jadi kehidupannya Tuhan sama kehidupan kita sama enggak? Kehidupan kita sama Tuhan sama enggak? Sama, orang nyambung kok, kan dia di dalam kita, kita dalam dia. Halo, right? Barulah kau bisa hidup, bergerak dan ada. Nempel-nempel sama deket-deket sama pendeta mah gak bikin kamu berubah. Kamu paling kagum, dia berubah ya, dia berubah ya. Terus kita setelah kamu ngomong saya berubah terus ngapain? I cannot change you. Tetap saya gak bisa ubah kamu. Kamu sih ngalami apa yang pendetamu alami dengan Tuhan. Oke? Nah, mau ngerti tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita. Cara jelasinnya Yesus pakai gambaran dari pohon anggur. Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada. Nah, ini kan ayat 4. Anda mesti balik ke ayat 1 dong. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur. Bapa kita adalah pemilik kebunnya. The owner of the garden, of the vineyard. And kita adalah carang. Jadi mesti baca ayat 1-nya supaya relevan sama ini. Nangkap? Oke? Kalau si ranting mau berbuah, dia kalau tidak tinggal pada pokoknya, demikian juga kamu gak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mau berbuah kasih? Gak bisa. Zero. Karena kamu tidak tinggal di dalam Yesus. Kehidupan Yesus gak ada di dalam kamu. Nah, untuk kalian bisa mendapat ketenangan, Yesus itu kasih jaminan hidup. Kalau kita kayak yoyo, up and down. Kalau Yesus tuh mutlak kalau bikin janji. Gak pernah dikurangi bobotnya, gak pernah dilupain, gak pernah, oh sorry lupa ya. Gak pernah. Yesus tuh konsisten and constant. Kita mesti nempel ke pokoknya bukan? Right? Pokoknya mesti ada di dalam kita kan? Sekarang kalau orang nanya kayak gini gimana? Keselamatan bisa hilang gak sih? Kamu gak bisa jawab karena kamu belum hidupin Yohanes 15. Ridiculous memberikan pertanyaan seperti itu pada orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ridiculous. Kalau keselamatan hilang berarti hidup bisa hilang dong. Betul apa tidak? Because keselamatan adalah hidupnya Tuhan bukan? Di dalam dia kita hidup.
kita berge. Kapan kita mati? Keselamatan bisa hilang gak? Bisa gak? Di dalam dia kita kapan kita mati? Keselamatan bisa hilang? Bagaimana? Di luar apa? Wah, kalau gitu kekristenan gak tergantung khotbah dong. Tergantung bagaimana praktek hidup dong. And dari pihak Tuhan, biar kamu murtad, hilang, ninggalin Tuhan. Kamu pikir Tuhan ninggalin kamu? Dia tetap pokok. Kalau ranting bisa dipotong, bisa dibuang kalau gak berbuah. Bisa dibakar loh. Tapi pokok tetap hidup. Makanya yang bisa menjamin bahwa kehidupan itu tetap ada. Kamu yang udah mati karena murtad, karena tersinggung, karena kepahitan, kamu pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap ada di situ. Aku gak pernah pindah. Aku tetap pokok yang tertanam. Jaminannya mana? Slide berikutnya. Oke, kalimat terakhir aja ya. Ulangan 31 ayat 6. 2, 3. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau ada orang ngomong Tuhan ninggalin kamu. Mana dia? Lihat dong perkataan dia dong. Yang nipu siapa? Yang punya kecenderungan nipu siapa? Kita apa Tuhan? Yang suka bohong siapa? Ibrani 13 ayat 5. Baca aja kalimat kedua. Bagian yang baru, mulai dari kata karena. 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan. My God, dia ngomong ke Musa, ulangan 31 dia ngomong ke Musa untuk hamba orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dia jamin, Musa, lu mau ngengok-ngengok, mau takut, mau apa, I don't care. I will never leave you, nor forsake you. Tapi Allah ada dicuekin mau diapain? Masa disalahin Allahnya? Kau aja yang ketemu Musa. Nanti apa yang dia katakan kasih tahu ke kita. I don't want to go. Ya salahmu sendiri dong kalau mati. Mati gak orang Israel di padang gurun? Jadi kematian itu pilihan siapa? Tuhan apa manusia? Masa ada orang khotbah Allah membunuh orang? Mana? Aku gak ninggalin kamu, masa aku ada di situ untuk bunuh kamu ya? Perusahaanmu tutup, bangkrut bisnismu, gak jalan, kenapa lu stres? Orang pokoknya masih di situ sumber kehidupannya kok. Kenapa gak balik aja ke dia? Yang bikin tokomu hidup, yang bikin perkawinanmu mesra terus, yang bikin anaknya takut akan Tuhan, balik ke pokok. Wah, kamu kalau mau bikin kontes sama Tuhan, kalah lah kita lah. Lu mau bilang, gue gak setia, kamu begitu. Aku di sini terus, kenapa gue disalahin? Gue gak pernah kemana-mana. Kamu yang lari-lari. Emang rendah hati itu susah ya? Makanya doanya Yesus kayak begini. Ini saya hanya bikin sekilas loh. Ini gak kelar lagi deh hari ini gue. Doa Yesus kayak begini. Yohanes 17 ayat 3. Kamu datang ke ibadah aja, bawa Alkitab aja beratnya gak keruan tangannya loh. Bawa buku kehidupan aja beratnya gak keruan. If you're lazy to bring your Bible and ambil kertas dan mencatat, I don't know what. Otak kita itu terbatas. Kita tuh gak bisa ingat semua yang disampaikan. Hanya mengkomentari khotbahnya, menjelaskan, aku baru ngerti. Gak berarti bahwa besok saya udah gak taruh pengharapan di kamu. Nanti aku sakit hati. Saya ini orang yang kalau gampang, Anda mau tahu orang gampang marah itu kenapa? Terlalu over expect you. Terlalu tinggi ekspektasi saya pada kamu. But I don't get it. Bagaimana caranya orang kawin bentrok itu bagaimana? Because there's so many unspoken expectation. Terlalu banyak pengharapan yang tak terucapkan.
So, sebagai gembala, I don't want to over expect you. Percuma. I just give you the truth. And the rest is, I trust God. Untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kamu. Karena Dia janji firman-Nya gak kembali sia-sia kok. Pasti melakukan apa yang Dia mau. Lihat nih doanya Yesus, ngenes gak? Dan Dia lakukan doa ini juga tetap mati tuh di kayu salib. Tetap diludahin, tetap diolok-olok. Dan Dia lewati itu semua. Penganiayaan, perlakuan orang yang tidak enak buat Yesus tidak membuat Dia goyah dari maksud dan tujuan Bapaknya. Gini loh. Itu yang saya pelajari tentang hidupnya Yesus. He loved the Father so much. Mau diludain, mau dikhianati, mau disangkal 35 Petrus, tetap Dia kalem. He's in the Father. Kasih Bapaknya ada dalam Dia. Orang mau ngomong jelek, mau ngomong apa, gak goyah. Saya belum nyampe ke situ loh. So kamu akan tetap ketemu dengan bentakan saya loh. Tapi dengan hidup seperti day by day bersama Tuhan, aku akan ke sana. Gak ada satu rancangan dan rencana Bapaknya yang tidak Dia genapi loh. Dan Dia genapi dalam waktunya Tuhan. Tidak kurang waktu, tidak kepepet, tidak keburu-buru, on time. Itu saya punya idola, Jesus Christ. Doanya Yesus bukan doa Bapa kami ya, gak ada itu. Itu cara berdoa. The real Jesus prayer itu John 17. Yohanes 18 langsung dia disikat sama Yudas. 19 mati. Kita ikutin doanya Yesus. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Biasanya orang kalau sebelum mau mati tuh apa yang ada dalam jeroannya keluar benar-benar gak sih? Benar-benar ya? Yang ada hatinya, kata-kata terakhir itu paling penting kan dia ya. Itu betul-betul the authentic word. Betul gak? Karena habis itu kan dia udah gak ada lagi kan? Ya, lihat kata-kata dia. Ini ngomong ke Bapak, bukan ngomong ke kita. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi kehidupan kekal gak ada berapa tahun, berapa ribu tahun, gak ada dong. Itu mengenai relationship kan. Mengenai hubungan pribadi kan. Pak Bagus bisa kenal Ibu Indri. Kalau Pak Bagus kasih waktu sama saya sih. Gak buru-buru pergi melulu. Betul apa tidak? Mengenal itu butuh apa sih? Butuh menyediakan space gak di hati kita? Butuh tenaga gak? Butuh kasih waktu? Bisa gak kenalan sama orang begini terus? Udah belum? Aku mesti begini. Itu mau kenalan atau menginterupsi? Buat kamu kalau doa kayak apa? Berapa kali kamu begini kalau doa? Are you sure you're interested to know Jesus? Tapi kalau kena kanker minta kesembuhan. But you don't want to know Him. Tidak ada satu mujizat penyakit yang sembuh tanpa pertama-tama Yesus tersentuh oleh hati kamu dulu. No miracle. Kamu kenal Engkau, biar mereka kenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perlu gak mengenal hati Bapa? Perlu gak mengenal Allah Tritunggal? Perlu gak mengenal Bapa, Yesus dan Roh Kudus? Perlu gak? Apakah Yesus itu dekat sama Bapaknya? Yuk kita buka Yohanes 11 yuk. Kayaknya aku ngajarnya mesti pelan-pelan di sini. Kristen 10 tahun ya sama Kristen kemarin juga sama ngajarnya pelan-pelan. Yohanes 11. Anda kalau saya ngomong ke Yohanes 11 yang ada di pikiran kamu siapa tuh? What is John 11? Tentu Lazarus. Udah pakem itu kalian. You cannot not know the chapter. Kalau kamu betul-betul bergaul dan baca Alkitab. Mau dengerin Tuhan ngomong ke kamu. The Bible is His word loh.
Saya tinggal 15 menit lagi nih waktunya nih. Just to make you to understand. Being with Jesus. Berada dengan Yesus mutlak tidak bisa dinegosiasi. Kalau kamu mau mendapat seluruh janji Allah. Bagian yang telah dijanjikan bagi kamu sebelum dunia dijadikan. Are you ready? Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi karena kalau mau tahu di Lukas 10 ada Maria Marta juga kan? Sama gak sama ini? Sama. Orang Farisi yang sembuh dari kusta oleh Yesus. Yesus masuk ke rumahnya dia. Kita bikin drama Natal. Leoni yang menari. Minyak narwastu. Itu Maria. Perempuan kotor. Itu Marianya Lazarus bukan? 100%. Betania itu kampung miskin. Nah kalau mau baca pelan-pelan bisa nangkep tuh kayak gitu. Tapi kalau bacanya cepet-cepet cuma khotbah hari Minggu terus kepahitan Senin sampai Sabtu. Itu namanya bunuh diri. Dan orang juga gak kepingin kenal Yesus melalui orang yang hidup kayak begitu. So you know the scene ya, udah tahu backgroundnya ya. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi yang paling tua siapa? Lazarus atau Maria? Yang bontot siapa? Yang paling cerewet kan? Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Sama gak sama Lukas 7? Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, berarti dia kenal Yesus dekat sekali loh ini. Udah langsung tahu dia Tuhan lah. Dia yang engkau kasihi. Ini gila ini kalau kalau hubungannya nggak akrab, nggak mungkin dong pakai dijelasin. Dia yang kau sayangi, you know. Itu loh, temenmu yang paling kau cintai. Sakit keras. Jadi kamu mesti belajar ini semua. Kata adjektifnya perlu dipelajari. Kenapa? Supaya kamu tahu bahwa keluarga ini dekat dengan Yesus. Ini gak ketemu semingguan atau kalau lagi kepepet duit baru teriak-teriak. Anda bisa gak bayangin? Aku ngomong gitu loh. Itu loh Yesus. Anakmu, Mami Kora, yang sayang sama kamu, yang kamu sayangin tuh loh, sakit kecepit saraf. Keren gak tuh ngomong kayak gitu? Enak ya doanya ya? Gak kayak pendeta kan? Haleluya, haleluya, kiraba, mari kita kobarkan bahasa roh kita, kiraba. Gak ada ya? Doanya santai men. Itu loh, Maria sama Marta. Temen yang kau sayangi itu loh. Aduh, itu udah cubit hatinya Tuhan. Artinya butuh diperhatikan gak? Coba kamu kalau lagi susah suruh doa. Ngomongnya gak tahu mesti dari mulai. Aku gak tahu mesti dari mana. Ya memang gak tahu, memang gak pernah kenal. Menjijaikan. Tahu gak jijai? Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Tuhan tertarik sama kata sakit atau tertarik sama engkau kasihi? Nah, kita akan belajar hari ini ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakitnya tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan ngajarin apa di sini? Kalau tidak ada penderitaan, tidak ada musibah, tidak ada problem, gak mungkin kamu lihat kemuliaan Allah. Jadi kamu ngomong sama kiri kanannya dan ngomong ke dirinya. Oi, lo kalau kena masalah kemuliaan Allah akan nyata. Gitu dong. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ngomong sama suami istri. Kamu ya kalau kena masalah ya, jangan dimaki-maki, jangan digoblok-goblokin. Justru kemuliaan Allah akan nyata. Ada amin? Orang kena masalah kok langsung kayak mayat, hilang, gak ada perasaan, tidak hubungan, menghilang, semuanya blok. Tak blok sisan, di blok Tuhan habis loh.
Betul apa tidak? Kamu belajar di sini kan, ini perkataan Tuhan. Jangan bingung, orang sakit gimana, udah mau mati loh. Enggak, nanti kemuliaan Allah juga nyata. Ayat 5. Dan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. So yang paling tua siapa? Lazarus apa Maria? Kamu tahu kalau baca Alkitab kayak gitu pelannya? Pinter ya gaya bahasanya? Very intimate loh Tuhan itu. And Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Oh, brother man, slow down. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Didengar juga loh. Satu hal dia ngomong teologi, satu hal dia ngomong perasaan. Betul kan? I teach you how to read the Bible. Satu hal dia ngomong teologi ya, ayat 5. Ayat 6 dia ngomong perasaannya Maria loh. Sama Marta, correct? So Allah mendengar hatimu, bukan beberapa pengetahuan ayat kamu. Gitu tuh, Lan, kalau baca Alkitab tuh Lan. Ini gue ajarin nih. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Katakan sama-sama, 2, 3. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Dia tergesa-gesa gak kayak kita orang kesurupan? Hah? Cepetan! Jatuh tadi, jatuh. Ya jatuh. Yesus aja butuh waktu untuk bekerja. Yesusnya butuh waktu. Gak bisa loh emosi kamu membuat Yesus geger otak loh. Dia gak bisa parno. Yesus tidak punya penyakit panic attack. Mana beda, lu juga kalah sabar kok sama Yesus. Orang Jawa gitu. Kamu bukan Jawa kromo sih. Siapa yang dari Solo sama dari Jogja? Itu kan paling halus toh. Cuman topinya pentolannya di belakang bukan di depan. Cuman depannya suka muncul dulu gitu loh. Mana sih ayatnya kok hilang? I'll show you how I read the Bible. Ini bisa 20 kali. Bacanya kayak begini loh. Semakin EHS semakin pelan. Karena saya mainan sama kata-kata di sini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Dari fokus ke Maria, Marta. Lazarus kan nggak ada di situ. Langsung dia ngomong ke 12 muridnya. Atau mungkin lebih dari 12. Karena muridnya itu ada 1, Yohanes, 3, Petrus, Yohanes, Yakobus, 12, 70. Dan 5.000. Dan the crowd, yang 5.000 itu the crowd, kelompok orang banyak. And dia putar badannya. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Au! Yang sakit yang paling dekat sama Yesus, ouch! Begitu enggak? Apa yang kita butuhkan? Omongan Tuhan irrelevan. Dan murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, ingat ya, kita pengikut Yesus, Rabi kita Yesus lah. Dan Rabi Yesus meminta, kalau mau menjadi pengikut Rabi Yesus, kamu mesti hidup, bergerak, berada bersama dia. Berarti apa yang dia hidupin, apa yang dia pikir, apa yang dia katakan, dia maksudkan, kamu lakukan. Itu Rabi Yesus. Typically Rabi seperti itu. Rabi, ini mestinya orang-orang yang tahu otaknya Yesus, perasaan Tuhan. Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Muridnya takut dia mati. Karena di Yudea dia ditemukan batu. Dan jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya gak mungkin tersandung. Gak mungkin terantuk. Karena ia melihat terang dunia ini. Siapa sih terang dunia ini? Bukannya dia. Wih, kalau gak kenal dia mana nangkep apa yang dia omongin. Oke, kita lanjutin ya. Supaya waktu saya kelar, tepat waktu. Lompat ke ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Lazarus saudara kita. Bukan saudara Maria Marta aja loh. Kita semua. Berarti semua orang kenal gak sama Lazarus?
Udah pasti dong di mana muridnya berada di situ rabinya ada dong. Pasti sahabatnya Yesus ya sahabatnya murid-muridnya dong, right? Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi dia punya maksud jelas nggak? Ngapain ketemu Lazarus? Bangunkan dari tidur ya kan? Ayat 12. Tapi apa kata Maria Marta? Dia mati nggak? Beda kan lensanya? Nah, maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau dia tertidur dia akan sembuh. Ini kayak pembicaraan sama Nikodemus lah. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Bahasanya surga tertidur itu mati. Anda ingat gak khotbahnya saya buat Oma Korah? San Diego Hall itu cuma rumah sementara. Rumah peristirahatan. Mami saya hidup kok. Buka sebentar kamu ke 2 Petrus. 2 Petrus 1. Aduh, untuk ngajarin kamu berada bersama Tuhan lama ya ngajarinya. Because I suffer from you, you know. You don't really walk with God. 2 Petrus 1. Ayat 12, 13, 14. Saya baca ini di mobil. Yuk katakan sama-sama 2, 3. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sejauh kamu terima begitu ya kamu teguh di situ. Nangkep artinya gitu. Ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh. Jadi mati itu apa? Cuman copot kemah bukan? Hah? Betul dong, cuman tidur. Cuman ganti kemah kan? Jangan dibikin dramatik kayak orang dunia gitu loh kalau orang mati. Anak raja beda dong. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini. Wih, keren gak nih? Ini orang gak takut mati nih. Dia siap bertemu dengan pemilik nyawanya, rohnya. Aku tahu dan aku segera menanggalkan kemah tubuh ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus. Matinya Petrus saja udah tahu. Dikasih tahu sama Tuhan. Kamu kalau bergaul, kamu pendoa syafaatnya saya pengen tahu. Kamu tahu gak sih kapan lu mati? Ini si Petrus, Musa, Petrus dikasih tahu loh kapan matinya loh. Dan mereka membuat, kenapa dikasih tahu? Supaya bikin planning of succession. Bikin perencanaan untuk penerusnya dia siapa sesudah ini. Bukan drama itu. Life never ends. Kita hidup mengenal Allah, kita hidup kekal. Jadi intinya gini kalau mau mati. Who do you know before you leave your tent? Sebelum kamu lepaskan tenda kemahmu. Yang kamu kenal siapa? Bukan apa yang kau tinggalin di bumi. Anak ditinggalin miliaran. Kalau anak gak pernah dididik, hancur miliarnya itu. Mesti ditanya kalau kau mati. Who do you know? Kamu kalau belajar Book of Life, kamu mau make sure everybody knows who they should know. You should know Jesus. Sumber hidupmu. Sumber kuasa yang menggerakkan kamu dan membuat kamu exist. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya ini. Enak kan? Ini kata-kata terakhir sebelum mati kayak gini. Enak gak? Bagus gak kayak gini? Nakutin apa nyenakin? Saya kalau mati mau ngomongnya kayak gini loh. Saya gak mau kayak begitu loh. Nakutin kamu semua loh. Selang kiri, selang kanan, tabung kiri, tabung kanan, khotbah pakai selang-selang. Gak mau loh aku. Aku akan sama-sama Oma. Aku tidak mau mati di rumah sakit. Dengan jarum-jarum ditusuk-tusuk, gue gak mau. Aku mau duduk sambil sharing kayak gini. Aku udah siap-siap loh meninggalkan, keluar dari kemahku ini. Dan apa yang ku tinggalkan kamu pegang ya. Kamu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh semakin sungguh-sungguh imanmu biar bertumbuh. Baca aja, ini kan surat semua kan nih. Mana ada khotbah, ini surat.
Pendeta khotbah suratnya orang, tapi dia nggak ngidupin itu suratnya. Lihat ayat 5. Ini kan saya pakai loh. Udah dikhotbahin nih minggu lalu. Justru 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu berbuat baik. Virtue. Kepada virtue, kebajikan, knowledge, pengetahuan dong akan Tuhannya. Dan kepada pengenalan, pengetahuan. Ada self control. Kalau kenal Tuhan semakin, Levi ngomong di Bali, kok semakin aku bertekad untuk berada dengan Tuhan, SS, kok semakin kesukaanku tentang dunia-dunia kok semakin menghilang ya? Kalau pakai otak matematika saya gampang jawabannya. Ya kalau di dalam cawanmu ini, volume hadirat Tuhan lebih besar daripada volume nafsu dagingmu. Kira-kira keinginanmu kepada apa yang Tuhan inginkan, apa kepada nafsu? Of course Tuhan. Jadi gampang gak pertobatan tuh? Gampang. Tinggal kamu diisi sama hadirat Tuhan. Semakin gak diisi, semakin gak tobat. Semakin sibuk hadirat sel. Semakin sibuk bikin acara gereja, acara performance. Semakin mati kau. Orang mati mendramakan Yesus. Alamak. Kamu nomor 1 mesti diinfus hadirat Tuhan. Every day. So dokter Lir nih, sama putranya juga dokter nih. Itu orang kalau diinfus sekaligus jedret 1 liter. Masuk ke darah gitu biar selamat. Apa tetes-tetes? Hah? Tetes-tetes apa langsung shot gitu, diinfus. Langsung shot langsung begitu. Berapa per tetes? Berapa mili? 16 tetes per mili. Per menit. Berapa mil? Ibu hitung. 0,00 berapa cc? Harus dihitung. Saya mau tanya sama kalian. Gak pernah Tuhan berkata, aku curahkan rohku. Terima 7 liter. Wah masuk semua. Belapengsan loh. Dari kecanduan narkoba tiba-tiba puas hilang semua. Bohong. Semua orang yang lepas dari narkoba butuh waktu penyesuaian diri. Di mana penyesuaiannya? Di pola pikirnya. Karena ini penuh dengan memori. Ini penuh dengan otak, penuh dengan rangsangan-rangsangan yang sudah terajut. Nggak mungkin dong hilang langsung. Kamu mau dibunuh waktu kecil. Orang tuamu pakai pisau kalau marah-marah. Pakai sabuk. Roh Kudus masuk, kamu mengalami kasih. Tidak cukup volumenya untuk merewire otakmu, mempreprogram otakmu kembali. Untuk program ulang otakmu dari memori-memori yang horor. Kamu butuh berada bersama dia. Enggak ada obat lain. Obat tidur adalah penipu dan pendusta. Painkiller adalah penipu pendusta. Orang sakit jiwa dibilang udah gak bisa sakit jiwa karena udah hilang sakitnya. Iya selama obatnya bekerja. Kalau obatnya gak bekerja lagi. Dokter juga tahu. Selama ada sakit nyeri di badan. Kalau dikasih morfin. Berkurang gak sakitnya? Menyembuhkan? Of course. Kurang pengaruh morfinnya, kambuh lagi gak? Datang ke Jehovah Rafa. Pasti sembuh kau. Cuman mesti tiap hari. Berapa kali sehari? Tergantung mau sehat seberapa. Ayat 13 Yohanes 11. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Berarti ada pola pikir perspektif berbeda gak? Antara Yesus sama kita. Makanya kalau kamu ketemu pendeta yang udah pakai lensanya Tuhan. Kamu ngotot pakai lensamu. Kita bisa bentrok gak di situ? Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah. Aku tidak hadir pada waktu itu. My God. Yesusnya senang dia gak hadir waktu Lazarus mati. Isn't it amazing? Aduh, orang baik-baik. Siap-siap mendengar kebenaran. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mari yuk kita pergi sekarang kepadanya. Lompat ke ayat 17. Maka ketika Yesus tiba. Didapatinya Lazarus telah 4
hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Dan di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta, atau Marta dan Maria, untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Makanya kalau ada kedukaan, kamu datang rame-rame yang menghibur yang ditinggal, bukan untuk menghibur yang sudah mayat. Jelas ya, GGA harus rame rumah dukanya. Ada amin? Ada amin? Yang belum pernah datang ke rumah duka, ikut sama saya. Paling indah tuh di rumah duka. Betul apa tidak? Makanan cuma-cuma, bubur, babi panggang, pastel, apalagi Pak Akon, jeruk dari Tiongkok, kuaci, pumpkin, sunflower seed, you name it man, overweight. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dengerin ya, mulai hari ini, mulai sekarang, tanya baik-baik. Ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. This is amazing. Kamu yang saya tekan-tekan ini, kamu highlight dong. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah ini ahli Taurat nih. Gak ada emosi. Kayak batu. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, gila Yesus dikhotbahin. Saudaramu akan bangkit. Yesusnya halus malahan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman. Dikhotbahin. Saya kalau ketemu saudara kayak begini, bye. Kalau enggak, kamu trigger saya untuk hantam kamu balik loh. Yang kayak gini-gini bikin saya marah nih. Lihat Yesus. Dan kata Marta kepadanya. Ayat berapa sekarang? Ayat 25 ya. Dan jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau Yesus bisa jawab gitu, kalau Indri gak bisa loh. Indri paling marah. Nangkap gak kalian? Ayat 26. Dan berapa? 26 kan? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Aduh, dikuliahin. Dan jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias. Waduh, dikoban lagi. Anak Allah, dia akan datang ke dalam dunia. Anda tahu gak kenapa saya kesel sama Marta? Dia ngucapin apa yang dia tahu tentang si Mesias tanpa tahu di depannya Mesias. Are you hearing me? Persis kan Nikodemus. Kau pasti diutus sama Allah. Ya kalau udah tahu kenapa nanya? Untuk tahu aku, kau mesti lahir dari air dan roh. Hah? Aku udah tua. Masa masuk rahim ibuku lagi? Jadi Anda kalau kelas sama Indri Gautama, this is the issue. Sometimes I don't have patience. Karena pertemuannya dibatasi 2-3 jam. Ayat 27. And jawab Marta, ya Tuhan aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria. Yesus ditinggal. Dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana. Dan dia manggil kamu. Aku gak lihat Yesus manggil Yesus. Manggil Maria. Ini tukang gosip gak nih? Hah? Ini anak sakit jiwa loh ini orang. Betul? Lanjut. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung Betania. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Dia masih, kalau bahasa Inggrisnya, Jesus still linger in that place. Tempat di mana Marta ketemu Yesus, he still linger, dia masih nunggu, kayak nungguin Maria. And yet, dia gak manggil Maria. Tapi deep calleth unto the deep. Batinnya Maria menjerit pada batinnya Yesus. Sudah terjadi kontak di dalam roh. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka ngikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Takutnya dia nangis-nangis kasihan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkur dia di depan kakinya.
Dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Perkataannya sama Marta sama gak? Persis sama. Lihat responnya Yesus. Yang ke Marta Yesus khotbah ya. Lihat ke Maria. Katakan sama-sama ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. 1, 2, 3. Maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Tuhan marilah dan lihatlah. Maka kata ayat 35. 1, 2, 3. Maka menangislah Yesus. Apa bedanya Marta sama Maria? Maria bikin Yesus menangis. Dan Maria bikin Yesus bangkitkan Lazarus. Marta debat mulut, debat kusir. Ku tahu ayatnya. Ku tahu firmannya. Really? But you don't know the person yang ngomong firman. So, saya bagikan dari bukunya Eugene Peterson. Eugene Peterson menulis buku seperti ini sebagai gembala di atas segala gembala for 50 years. Jesus say, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Akulah jalan, kebenaran, kehidupan. The Jesus way, ini ada di slide saya ya. Jalannya Yesus dikawinkan kepada kebenarannya Yesus membawa the Jesus life. Kehidupan Yesus. Kalau Maria ada di dalam hidupnya Yesus, perasaan Yesus ada di Maria. Dia tahu menyentuh hatinya Yesus kayak apa. Dia tahu karena Yesus di dalam dia di dalam Yesus. You got it? Yesus menangis, Maria menangis. Dia touch each other's heart. Makanya kehidupan Yesus ada di Maria. Kehidupan Yesus ada di situasi itu. Langsung dia berkata, Lazarus, bangkit. Because life is there. Kalau hidup ada, mati pasti bangkit. Dan dia minta buka pintu kuburan itu. Dan dia keluar kayak mumi. Kamu mengatakan, kutip-kutip bikin perencanaan sel. Ayat ini, pakai ayat ini. But you don't live it. Itu kebenarannya yang menghukum dan bukan menghidupkan. Kamu akan ngomong kayak Marta di Kersel. And nobody change. Kalau kamu betul-betul seperti Maria hidupnya. People are alive. Seperti di Bali saya ngomong sama Dominic. Dalam satu sesi EHS. The word comes alive. Because it's mine. Bagaimana apa yang ada di saya kamu tiru? Gak bisa dong. It has to become you. The word has become flesh. Firman mesti menjadi daging dulu. That bisa diimpartasi kepada orang yang mati. So kehidupan Yesus tidak dikawinkan dengan kebenaran. Kamu gak akan terima kehidupan Yesus. We cannot proclaim the Jesus truth. Kita gak bisa proklamirkan kebenaran Yesus. But then do it any old way we like. Dan terus lakukan kebenaran, melakukan firman, taati mentah-mentah semaunya kita. Nor can we follow the Jesus way. Kita juga gak bisa ikutin jalannya Yesus without speaking the Jesus truth. Gak bisa berjalan dalam jalannya Yesus. Tidak berbicara kebenarannya Yesus karena dialah kebenaran. Betul kan? Kau bimbing aku ke sungai yang tenang. Kau segarkan jiwaku. Kau tuntun aku ke jalan kebenaran karena engkau lah kebenaran. Betul? We cannot suppress the Jesus way. Gak bisa jalannya Yesus ditekan, ditindas, disingkirin. Tapi kamu hidup semau-maunya jalanmu sendiri. In order to sell the Jesus truth. Gak bisa dong kamu jualan kebenaran firman. Gak bisa jual khotbah loh. Kalau kamu gak ngidupin Jesusnya, jalannya Yesus. Kamu tukang jualan, salesman. The Jesus way and the Jesus truth must be congruent. Kata congruent adanya di buku EHS. Selama kursus EHS, bolak-balik Peter sekali ngomong congruent. It has to be congruent. Artinya apa? Menyatu. Gak ngerti khotbah, gak ngerti kebenaran tanpa satu dalam Yesus. Only when the Jesus way is organically joined with the Jesus truth do we get the Jesus life. Kuncinya adalah apa? Where is the Jesus life in you? Let me conclude. Kamu gak hidup berjalan sama Tuhan. There will be no miracle. Maria berjalan dengan Tuhan. Yesus bisa merasakan perasaan dia. Dan dia bisa membuat Yesus menangis.
Saya kagum dengan Yohanes 11 ayat 35. Satu ayat cuman 2 kata. Yesus menangis. Wow. Kalau sampai 1 ayat ditulis Yesus menangis, kira-kira penting gak itu? Did you find the trellis, Honey? Atau kamu di trellis? There you go. Kalau Anda mau betul-betul hidup dalam Jesus way, kamu harus hidup dengan aturan hidup. Pusat kehidupanmu adalah kasih Allah. Yang di tengah itu kasih Allah. Kamu bekerja, kamu berdoa, keluar dari kasih Allah. Kamu rest, keluar dari kasih Allah. Sabat, mini sabat, semua dari kasih Allah. Kamu kerja di kantormu, kamu kerja seperti bagi Tuhan. It all has to be from the love of God. Kamu berhubungan dengan pasangan suami istri, dengan anakmu, dengan mertuamu, has to be from the love of God. And God is love. Kalau kamu gak bergaul sama Allah, I don't think you can relate with anybody. Kamu gak bisa berhubungan dengan orang. Salah terus hubungannya. Sama bos juga salah. Sama gembalamu juga salah. Sama core team, sama orang-orang sel juga salah. This will be di sesi EHS hari Senin malam. Ini bab terakhir, bab 10. Nggak mungkin saya ajarin sekarang. But if you do bab 4, 5, 6, 7, 8, udah pasti ngerti ini. Siapa yang menangkap sesuatu hari ini? Angkat tangannya. What did you get? What did you get? Coba ada satu orang yang ngomong. What did you get? Apa yang kau dapat? What speak into your heart? Apa yang nyentuh hatimu? Satu orang aja. Bikin saya senang. Satu orang aja. Gak ada salah, gak ada benar. It's how you feel. That's the key. How you feel is not about right or wrong. Siapa yang bisa menjawab? What does it do to you? Pak Bagus? Kasih. Maria punya kasih pada Yesus. Yesus kerasa gak dikasih Maria? Being with Jesus. Supaya kau bisa mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Misinya GGA di akhir zaman ini is for that. Kalau enggak kita akan hidup seperti Israel dan Palestina. Kristen kedagingan dan Kristen roh. Tundukkan kepala.